Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah yang tentu Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan. Adapun hal-hal yang menurut kita kebutuhan tapi belum Allah berikan, maka kesimpulannya pasti itu tidak menjadi masalah. Karena sesuatu yang kita butuhkan kalau belum ada menjadi masalah terus menerus, maka itu pasti sudah Allah berikan. Sehingga tugas kita tinggal bersabar saja kalau ada hal-hal yang belum Allah berikan. Karena yang harus kita yakini tadi, kalau itu mungkin sekedar keinginan bukan kebutuhan, tapi kalau kebutuhan, yakinlah bahwa tidak akan mengganggu kehidupan kita ketika kebutuhan itu belum Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sampai di surat Al-Alaq. Surat keberapa, Bu? 96. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqo, ya, jadi bukan khalaqo tapi khalaqo, karena dia tebal kemudian mulutnya tetap mengembang, makanya dia qaf, ya tetap qaf. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla.
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Iqra, bacalah, dari kata qara'a yang artinya membaca, bacaan yang sangat luas, baik membaca sampai memahami sebagaimana yang ada dalam surat Al-Qiyamah, walaupun secara makna qara'a itu juga berarti mengumpulkan, maka Quran itu adalah sesuatu yang dikumpulkan. Maka dia tidak harus membaca teks karena makna mengumpulkan, makanya bisa membaca tanda-tanda, membaca alam semesta itu pakai qara'a. Sedangkan kata lain dari membaca yang dipakai adalah tala yatslu tilawatan, yang maknanya mengiringi. Maka ibadah membaca Al-Quran itu istilahnya bukan qiraah tapi tilawah. Tapi nanti istilah qiraah itu bacaan yang disertai dengan ilmu. Kalau tilawah hanya dengan hukum tajwid, ilmunya sudah cukup. Tapi kalau qiraah nanti dengan ilmu. Itu dari istilah ya. Iqra, kemudian tilawah, dua-duanya bermakna membaca tapi akar katanya yang berbeda. Karena kalau tilawah berarti kita membaca dengan berurut, karena artinya mengikuti dari awal sampai akhir, itu namanya tilawah. Kemudian surat Al-Alaq ini insyaallah jamaah sudah sangat kenal karena ini merupakan awal ya. Ayat 1 sampai 5 adalah awal ayat yang diturunkan kepada Nabi kita sehingga beliau ditetapkan sebagai Nabi dan diturunkan saat beliau berada di Gua Hira ya. Biasanya jamaah haji rata-rata bahkan umroh nyampe ke Gua Hira.
Walaupun untuk sekarang jadi lebih panjang jalannya. Kalau dulu pendek tapi nanjak, kalau sekarang udah panjang ya, walaupun nanjaknya tidak terlalu terasa tapi sangat jauh karena diputar dari belakang. Dan ini merupakan PR besar bagi kita, karena memang ayat yang pertama turun itu perintah membaca dengan nama Allah, lalu dihubungkannya dengan yang menciptakan. Jadi bagaimana kita membaca dengan nama Allah yang telah menciptakan. Artinya ini berarti Islam dengan ayat pertama ini saja sudah jelas, urusannya luas. Diawali dengan khalaqal insan min alaq. Ini pernah kita jelaskan. Dari kalimat khalaqal insan min alaq. Khalaqa, Allah telah menciptakan al-insan, manusia, min dari al-alaq, yang ditulis di kita segumpal darah. Namun yang pernah saya sebutkan makna alaq itu adalah salah satunya juga bermakna lintah, dan pembuktiannya nanti kenapa disebut lintah itu karena saat masa embriologi, sebelum, berarti kan ini masih alaq, sebelum kan nutfah kemudian alaqah, berarti kan awal sekali. Nah itu ketika dipoto menggunakan USG itu baru dari beberapa sudutnya, salah satu sudutnya maka gambarnya persis lintah. Sedangkan USG adanya, nah ini kan orang rumah sakit, kapan tuh USG? Kapan USG? Tahun 1900-an. Artinya apa? Untuk membuktikan manusia diciptakan dari alaq, yang salah satu mana alaq itu adalah lintah, pembuktiannya di tahun 1900. Tahun-tahun sebelumnya sudah ada USG, belum ada. Makanya saya pernah bersyukur pernah dapat video dulu waktu masih hard disk, itu kita nonton CD ya, disk CD itu tentang saat rame-ramenya Dr. Zakir Naik sedang berdialog dengan agama lain berkenaan dengan Al-Quran, mana yang lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian orang-orang non-muslim bertanya tentang kenapa dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan dari lintah. Nah, untung yang ikut debat bukan jamaah sekalian. Nanti kalau jamaah sekalian langsung jawab, enggak ada di Al-Quran manusia diciptakan dari lintah. Karena apa? Ya mereka kan harus mencari sesuatu yang disangka oleh mereka adalah salah gitu. Walaupun alaq itu artinya segumpal darah, tapi dalam bahasa Arab alaq bisa diartikan lintah. Makanya tadi kira-kira yang nanya belajar dulu nggak? Dia aja belajar dulu, karena kalau nanya yang nggak belajar langsung nggak bisa jawab, nggak ada tuh.
Di Al-Quran manusia diciptakan dari lintah. Padahal maksud pertanyaan dari kubu yang bukan muslim itu mempertanyakan ini khalaqal insan min alaq. Jadi bayangkan ngetesnya dua berarti. Yang ditanya ngerti enggak kan gitu ya. Kalau enggak ngerti gimana mau menjawab? Nah, jawabannya yang luar biasa. Beliau mengatakan, saya sudah bertemu dengan profesor ahli embriologi, kata yang ditanya. Lalu saya menanyakan tentang kenapa dalam kitab suci saya kok ada kalimat manusia diciptakan dari lintah. Lalu sang ahli bilang, benar tuh, serius, benar. Ditunjukkan karena makna tadi alaq itu salah satu maknanya adalah lintah. Lalu profesor ahli embriologi itu kan mengatakan apa? Berarti yang membuat kitab suci kamu sudah pernah melihat embriologi. Ya, sudah pernah melihat embrionya saat tumbuh. Kok gitu? Iya, karena alat untuk melihat di dalam perutnya baru ada tahun 1900 Masehi, sedangkan ini kan 600 Masehi sudah bicara tentang manusia diciptakan dari lintah. Berarti yang menciptakan kitab sucimu melihat langsung. Ya, bagi kita udah jelas orang sang pencipta lebih tahu. Lalu ditunjukkan fotonya, nih foto hasil USG-nya. Nah, diberikanlah yang persis dengan lintah. Jadi maksud hati pengen menjelekkan Al-Quran malah apa? Dengan jawabannya kaget, ternyata malah sudah ditemukan bentuk embrio saat alaq itu memang mirip dengan lintah. Artinya disinilah yang dibahas adalah ayat tentang bacalah. Disinilah proses panjang kita seumur hidup untuk teruslah belajar, sehingga sampai mendapatkan pemahaman yang bahkan kalau ada orang ingin tadi mengecoh kita, bukannya kita terkecoh, tapi yang tadinya mau mengecoh bisa jadi malah beriman. Gara-gara apa? Oh, ternyata saya kira salah, ternyata sengaja gitu ya. Menyebut manusia diciptakan dari tadi lintah, malah tadinya menyerang ini tidak ilmiah, malah menjadi bukti ilmiah, yang buktinya harus menunggu 1300 tahun kemudian kalau menggunakan Masehi. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah akan mengajarkan kepada manusia yang tadinya tidak diketahui, diawali dari belajar. Nah, materi belajar ini sebenarnya juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Dan di sini menggunakan kalimat
tugas Rasul. Jadi surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutus ya, seorang rasul pada kalian, dan rasulnya adalah diutus dari kalian juga. Yatlu, di sini pakai yatlu, yang akan membacakan alaikum kepada kalian ayatina, ayat-ayat kami. Kemudian wa yuzakkikum, dia juga akan mengarahkan agar jiwa kita itu bersih. Makanya hadir ke sini harus dengan jiwa bersih. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, lalu Rasul itu akan mengajarkan kepada kalian Al-Quran, juga Al-Hikmah. Hikmah itu bisa hadis, tapi yang kita maksud hikmah di sini karena menghasilkan kebaikan-kebaikan adalah keterangan-keterangannya. Kemudian Allah mengatakan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, juga akan mengajarkan sesuatu yang kalian belum atau tidak mengetahui. Sama dengan tadi allamal insana ma lam ya'lam. Prosesnya dari mana? Nggak bisa sendiri. Prosesnya harus ada yang mengajarkan. Pengajarannya seperti apa? Seperti yang pernah Rasulullah ajarkan. Makanya Al-Quran ini standar pemahamannya adalah standar ya, keterangan-keterangan yang sudah disampaikan. Jadi ini persis seperti saat kita jelaskan tentang ya, Lailatul Qadar, bahwa Al-Quran yang dimaksud itu bukan sekedar urutan ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi yang disebut Al-Quran itu adalah plus bayyinat minal huda, keterangan-keterangan yang benar tentang ayat-ayat itu, penjelasan-penjelasan yang benar dari ayat-ayat tersebut, baik yang urusan dengan agama, berarti pokok-pokok agama sudah dijelaskan oleh Nabi dan para ahli tafsir yang lurus. Adapun urusan dengan ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan di belakang hari. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Jelas sekali bahwa belajar kita itu akan dapat mendorong kita untuk mengerti bahwa kemuliaan adalah milik Allah. Maka ada kalimat-kalimat yang sering disampaikan oleh para ulama dahulu, laukana idza taqsudu bi talabil ilmi, sekiranya engkau ketika punya maksud dari menuntut ilmu itu hanya untuk dianggap lebih hebat dari kawanmu, atau agar orang memanggil engkau menjadi seorang ahli, seorang ulama,
atau agar engkau bisa bersaing dengan ulama, atau maksud engkau mencari ilmu agar dibukakan zahratud dunya, bunga-bunga dunia ini, fa anta sa'in, kata ulama itu, maka engkau benar-benar sedang berusaha, ya, bihalaki anfusikum, untuk menghancurkan diri kalian sendiri, wa hadmi dinakum, atau menghancurkan agama kalian. Ya. Jadi niat kita mencari ilmu adalah warabbukal akram, agar kita makin faham bahwa begitu mulianya Allah. Kita ini cuma make-make doang gitu ya. Kita cuma dikasih-kasih doang. Ini yang harus dipahami oleh kita. Selama ini kan merasa ini hebat, itu hebat. Saya tanya, mau jadi hebat atau enggak hebat? Sebenarnya di dunia ini bukan itu yang harus difikirkan. Karena disebut hebat berat, disebut enggak hebat berat juga, kan enggak hebat berat. Sehingga bukan di situ. Inti dari belajar itu tadi untuk mengagungkan Allah, kemudian alladzi 'allama bil qalam. Kalau kita ini masuk ini karena nanti kenapa ada alladzi 'allama bil qalam? Dialah Allah yang mengajarkan akan melalui pena. Karena apa? Karena zaman kita ini ilmunya dari pena itu. Yang disampaikan para ulama itu karena ulama itu membaca hasil tulisan pena. Maka di akhir zaman seperti ini, walaupun sumber pengetahuan itu ada intuisi, ilham, tapi ilham, intuisi itu cenderung nanti menjadi wahmun, bukan ilmun. Apa itu wahmun? Hayalan. Jadi kalau saya laduni diajarin Allah, terus dia ngajarkannya beda dengan yang lain, bahkan menolak yang lain, itu namanya hayalan. Ingatlah bahwa apa yang Allah sampaikan misalnya dalam surat Shad berkenaan dengan orang kafir yang merasa pasukannya hebat. Contoh sekarang lah, kalau siapa yang menganggap pasukannya hebat? Ya semua negara-negara yang bukan muslim punya pasukan hebat, maka itu disebut hebat. Saya ingin nanya nih, inilah nanti kita terus saja belajar, insya Allah akan sampai gimana caranya Allah ya mementahkan argumen bahwa tentaranya hebat. Maka kalimat yang Allah gunakan, memang pasukan mereka sudah mengalahkan berapa pasukan. Kita sebutlah, mereka kalau dihitung mengalahkan berapa pasukan. Israel mengalahkan berapa pasukan? Enggak ada, malah nembakin apa? Menembakin pasukan perang atau orang enggak bersenjata?
katanya punya nuklir, punya itu, tapi nembakinya bukan tentara. Berani nggak kira-kira sama-sama tentara beradu? Terus kita kan ditakut-takutin, jangan lawan sana, nanti kalau ya dibom pakai nuklir habis. Pertanyaannya, selain kejadian Hiroshima Nagasaki, ada nggak yang berani ngebom lagi? Paling buat ngancem doang. Jadi kan yang menghantui ternyata apa? Alam pikiran kita. Oh, nanti dia yang nggak semudah itu. Kalau dia nyerang pakai bom nuklir, emang ada nanti orang, kalau udah diajarin orang lain yang punya nuklir akan nyerang juga nggak pakai bom nuklir? Dia mikir-mikir kan, kira-kira berani nggak? Pertanyaan saya nih, berani nggak Amerika nembakan bom nuklir? Kagak berani, karena apa? Nanti kalau diserang yang sama-sama habis. Sedangkan orang yang tidak beriman itu pengen hidup atau pengen mati? Pengen hidup terus. Sedangkan perang yang pengen mati adalah orang yang beriman, karena pengen syahid. Tapi yang tidak beriman pengen mati atau pengen hidup? Pengen hidup. Makanya yang Allah sebut jelas. Sampai Allah katakan memang mereka punya kerajaan di langit. Di bumi aja susah untuk dibilang kerajaan. Misalnya kalau ada orang kita punya rumah kayak istana, kira-kira dia kayak raja nggak? Kayak raja. Masa raja bayar pajak gitu? Yang ada raja itu bayar pajak atau dapat pajak? Oh, dia bayar pajak, berarti pokoknya selama masih bayar pajak jangan ngomong raja gitu aja. Ini kan negara kita aja untuk BUMN ada pajaknya nggak? Ada juga, jadi puyeng-puyeng tuh siapa rajanya. Jadi semua bayar pajak kan gitu. Jadi makanya kalimat-kalimat yang dipilih oleh Al-Quran itu benar-benar kalimat yang biar kita mikir bahwa apa? Kita ini suka ikut-ikutan ngomong sembarangan padahal kita nggak memiliki dasar. Ya. Sehingga Allah katakan yang disampaikan, yang diberitahukan oleh Allah, Allah mengatakan aku sudah menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Aku sudah menghancurkan ini, menghancurkan kalian, menghancurkan apa? Amerika prestasinya menghancurkan penduduk Hiroshima Nagasaki. Gara-gara apa? Lawan langsung tentaranya, menang apa kalah? Kondisinya waktu itu lawan tentaranya menang atau kalah? Kalah, makanya apa? Ngebomnya bukan ke tentaranya, malah ke itu kan. Makanya kalimat dalam surat Shad nanti kalau kita nyampe, Allah cuma bilang itu. Mereka bilang punya tentara banyak dan sebagainya. Memang pasukan mereka sudah mengalahkan berapa tentara, kata Allah. Pasukan Fir'aun yang sekian hebatnya memang bisa menghancurkan Musa. Ternyata enggak bisa. Malah dia yang tenggelam, bayangkan. Makanya kita ini mari kita terus belajar memahami sehingga kita akan tahu bahwa kenapa ulama-ulama dahulu yang hebat tuh nggak ada takutnya, karena tadi rata-rata yang menakutkan di dunia ini beneran atau baru teori. Bahaya, senjata, pesawat tempurnya sangat hebat dan bahaya. Begitu yang kita sekarang udah berapa dia menghancurkan pesawat musuh, yang ada dia ketembak pakai yang canggih atau nggak canggih. Jadi omongannya gimana? Katanya hebat, nggak terni bisa jatuh, gimana coba? Kan kita berarti iklannya lebih hebat dari kenyataannya. Kan kalau sesuai iklannya harusnya jatuh nggak?
Enggak dong, kan canggih banget, nggak kelihatan, ternyata ditembak sembarangan jatuh. Ini menunjukkan bahwa apa? Hari ini berarti yang hebat propagandanya. Oh, senjata ini bisa ini, senjata ini bisa ini, kapal ini bisa ini, diserang kapalnya kebakar kan. Kenapa kita nggak mikir? Jadi di mana letak hebatnya? Di mana hebatnya? Di dalam narasi ceritanya gitu ya. Pas begitu di lapangan nggak sehebat narasinya, nggak sehebat ceritanya gitu. Kecuali kalau semua alat canggih hebat tadi, begitu ngelawan musuh langsung habis. Wah, baru kita takut beneran. Ternyata apa? Yang habis yang mana? Yang mundur yang mana? Kan kita berarti cuman kena narasi iklan. Oh, ini senjata hebat, ini hebat. Begitu diadu, mana yang hebat? Bingung-bingung. Masa pakai senjata yang tidak canggih banget malah apa? Kalah misalnya. Jadi iklannya aja sama harganya yang mahal, tapi kemampuannya jadi mirip-mirip aja jadinya. Makanya ini persis dengan produk-produk kita hari ini. Yang hebat produknya apa iklannya sebenarnya? Itu kalau ngelihat iklan obat, kira-kira perlu ke rumah sakit nggak, Dok? Kalau kita ngelihat nonton iklan obat, perlu berobat ke rumah sakit nggak? Enggak, itu tinggal minum. Itu kan tadi. Jadi saat ini berarti apa? Orang-orang yang tidak beriman itu ternyata apa? Menakut-nakuti kita dengan iklan yang isinya belum tentu. Ya kan, kalau sesuai iklannya harusnya perang ini sebentar, kemudian yang menang udah ketahuan. Ternyata iklannya yang besar. Jadi pas mau digunakan nggak sesuai dengan filmnya, nggak sesuai dengan. Kalau di film kan apa? Canggih banget, nggak usah ngapa-ngapain semuanya habis. Ternyata pas kenyataannya berbulan-bulan nggak maju-maju malah. Jadi ini kan menunjukkan apa? Mari kembali kepada kalimat Allah di sini, bahwa anggaplah itu allamal insana ma lam ya'lam. Selama ini kita kalau cuman tahu dari iklan mereka sangat menakutkan, tapi dari kenyataan yang Allah tunjukkan dengan peperangan, ternyata mereka kita bisa sebut apa? Biasa-biasa aja. Dan orang tua kita bukankah sudah pernah membuktikan tanpa modal senjata yang hebat-hebat, perang Surabaya lawan tank senjata canggih, siapa yang menang? Ternyata yang nggak punya senjata canggih. Kan kalau secara teorinya harusnya apa? Habis itu. Ternyata yang habis siapa? Mereka habis. Jadi mulai sekarang ketika Iqra wa rabbukal akram, membaca ya, dengan mengatasnamakan Allah yang maha mulia itu, mulai bacalah kenyataannya gitu. Jangan sekedar terpengaruh sama teori dan iklannya gitu. Lihatlah kenyataannya. Kenapa? Kalla innal insana la yadgha. Sekali-kali tidak, innal insana la yadgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Yang melampaui batas yang dimaksud itu adalah untuk menaikkan citra dirinya, dia akan menganggap dirinya sangat hebat. Makanya yang hebat berarti iklannya. Ya, itu yang harus diingat. Sehingga karena merasa diri hebat, ar-ra'ahu staghna. Dia merasa nggak butuh lagi. Ini beda ya. Merasa tidak butuh, yang dimaksud adalah tidak perlu belajar lagi, tidak perlu ya tadi bimbingan dari Allah. Padahal
orang-orang yang beriman, orang-orang yang paham, kita cuman butuh bimbingan Allah. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, kita dunia ini bahaya. Sedangkan orang kafir merasa tidak perlu bimbingan Allah, sehingga mereka posisinya nanti celaka dunia dan celaka akhirat. Jadi ini saya bagi dulu, ayat 1 sampai 5 itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghasilkan Islam dengan kemajuannya setelah 23 tahun kemudian. Nanti dilanjutkan lagi oleh penerusnya, generasi penerusnya para sahabat yang makin maju makin maju. Nah, sedangkan ayat 6 sampai akhir itu adalah ya menggambarkan atau gambaran Abu Jahal, di mana Abu Jahal itu tidak mau mengikuti ilmu yang disarankan oleh Allah. Dia mengikuti ilmu menurut dirinya, berstandarkan jahiliyah. Makanya Abu Jahal itu bukan orang bodoh dalam kehidupan dunia. Abu Jahal itu disebut Abu Jahal bukan orang yang tidak menguasai harta. Abu Jahal itu bukan orang yang tidak punya kedudukan. Kedudukan ada, harta banyak, kemudian dunia menguasai. Makanya kata bodoh di dalam surat Al-Alaq ini bukan bodoh menurut orang umum. Ya, kalau sudah duitnya banyak, punya jabatan, punya kemampuan bermanfaat ke orang lain, suka nolong. Jadi Abu Jahal tuh jangan kira nggak suka nolong, tapi bukan nolong Nabi. Tetap saja disebut Abu Jahal karena apa? Dia tidak menerima ilmu yang dari Allah itu. Jadi maksudnya apa? Menolak. Diberitahu, dikasih pengetahuan tapi menolak. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini PR besar. Kenapa? Apalagi kita di rumah sakit. Ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang disekulerkan pertama kali dan total. Itu adalah ilmu kedokteran. Maka dalam dunia kedokteran namanya mati itu bukan berpisahnya jasad dari ruh, bukan. Mati batang otaknya mati, itu baru disebut mati gitu. Makanya kalau RSI mengusung rumah sakit Islam, pertarungannya di situ. Dalam pelajaran agama kita, kematian aslinya adalah terpisahnya jasad dengan ruh, sementara dalam medis cuman berbicara tentang jasad tanpa ruh. Makanya PR-nya berat. Maka akan diketawain kalau ya sakit itu nanti akan ditanya sholatnya dan sebagainya, karena bagi ilmu medis yang tidak ya mau bersumber dari Allah, maka dia apa? Ya nggak ada urusan gitu.
kesehatan dengan sholat nggak ada hubungan, kesehatan dengan tadi nggak ada hubungan. Tapi sebenarnya kalau melihat penelitian mereka, ketenangan itu ya mempercepat kesembuhan, ya, ketenangan itu tidak mudah terkena penyakit, itu sebenarnya ada. Nah sementara ibadah-ibadah itu dalam Islam sebenarnya kalau mau disambungkan dengan ilmu kedokterannya yang sudah terlanjur terpisah, padahal penemu-penemu kedokteran semuanya ulama, tapi Barat berhasil memisahkan ya urusan-urusan yang kepada Allah langsung hanya fisik saja. Kita dijebaknya di situ. Yang menemukan kedokteran ulama dikembangkan, diambil oleh Barat, kita dalam keadaan ya kegelapan turun, lalu mereka membuat formula baru kedokteran, lalu kita belajar di situ, akhirnya unsur-unsur ruhani itu hilang. Makanya agak susah ya, misalnya bertemu dokter-dokter yang jarang belajar ngaji ketentuan Allah, nanti seolah-olah nggak nyambung tuh. Masa sakit karena dia nggak sholat gitu, ya nggak nyambung. Padahal apa? Orang ini mengaku beriman, tidak sholat, lalu jiwanya ya tertekan. Kalau orang kafir nggak sholat kan Allah nggak ganggu. Tapi karena orang ini mengaku beriman, nggak sholat, dibuatlah jiwanya nggak tenang. Nggak tenang itulah jadi rentan terkena penyakit. Tapi orang itu kan nggak akan nyambung nanti. Jadi sumbernya sama, dia rentan penyakit sebenarnya karena jiwanya rapuh. Nah bagi orang beriman, jiwa rapuh itu ya tadi tidak melakukan ibadah, tidak, itu rapuh. Makanya berbeda. Seorang dokter muslim menangani seorang muslim, pengobatannya harusnya berbeda dengan orang yang bukan muslim ya. Artinya apa? Sah dokter nanya, Bapak sholat enggak gitu. Kok nanya sholat dok? Ya kalau kamu sholat, jiwa kamu makin tenang, banyak minta berdoa sama Allah, ya cepat sembuh kan gitu. Jadi ya tetap harus dikasih ya hubungan yang sesuai gitu. Kamu punya duit banyak enggak? Sekali-kali gitu tanya dok kan. Punya. Nah suka infak sodakoh enggak? Wah itu yang kurang. Ya pantas dikasih sakit, karena salah satu sakit itu orang beriman banyak duitnya ya bisa sakit gara-gara kurang infak sedekah. Kenapa? Karena ada hadis infak sedekah itu bisa tadi menolak penyakit. Maksudnya menolak penyakit apa? Ya dia diberi kemampuan. Intinya apa? Segala sesuatu yang tidak dimanfaatkan itu akan apa? Mempengaruhi jiwa. Air tidak mengalir dia akan bau. Nah harta yang tidak mengalir ternyata apa? Ya nggak bau. Kalau harta mah duit dicium kayak apa ya nggak bau. Cuman dia membuat jiwanya apa? Ya karena Allah kasih sesuatu dia jadi tidak tenang ya. Jadi dia tidak tenang. Makin pelit, makin enak dan tenang apa makin nggak tenang? Makin nggak tenang. Jadi tadi kalau ada pasien itu kayak ini tanya juga gimana Bapak nyumbangnya rutin atau tidak. Karena apa? Ternyata dalam Islam tadi kalau Bapak diberi nikmat harta tidak mengalir mengganggu ketenangan. Kalau orang miskin jangan ditanya infak atau tidak, dia kan ya, jadi malah kalau perlu apa? Oh ibu kurang ini, ya udah nih, ini kalau dokternya duitnya banyak, ini resepnya, ini obat tambahannya. Obat tambahannya ya uang merah langsung sembuh, jangan-jangan. Jadi ternyata puyengnya bukan karena
sakit kepala, puyengnya karena apa? Belum beli beras kan, jadi dikasih. Jadi kalau dokter-dokter muslim banyak yang kreatif, jangan-jangan apa? Ada yang sembuh nggak perlu dikasih obat, ternyata cuma dikasih 50.000 langsung sembuh dia. Jadi kenapa kok dikasih 50.000 sembuh? Ya saya di sini kan biar anak nggak terlalu sedih, di rumah kurang makan karena emaknya sakit. Jadi dia ke puskesmas itu karena apa? Karena biar anaknya nggak sedih aja. Kok di rumah makannya cuman gini karena maknya sakit gitu. Begitu dikasih 50.000 maknya langsung sembuh karena apa? Pulang ke rumah beli apa? Makanan. Ini menjadi catatan bahwa memang kalau ngelihat ya dari ilmu Allah, kita akan menjadi orang yang sangat kreatif. Karena bisa jadi sakit-sakit itu bukan karena penyakit tadi, ya, karena pikiran. Karena pikiran. Lucunya pas sakit ngelihatnya apa? TikTok, itu tambah pikiran. Gimana coba, udah sakit, sakitnya karena stres ngelihat terus berita yang nggak benar. Ya. Padahal apa? Disuruh sakit tuh biar tinggalin itu, banyak zikir gitu. Jangan-jangan langsung sembuh. Ya. Jadi banyak ya, banyak faktor bahwa dari surat Al-Alaq ini menunjukkan bahwa dua sisi. Satu sisi ada cara yang dari Nabi kita, bukan tidak peduli dengan kehidupan dunia, tapi tidak akan membuat sakit kehidupan dunia. Yang kedua adalah cara hidup orang yang tidak beriman, maka semuanya dihitung dari fasilitas dunia, kalau nggak dapat langsung sakit. Ya. Kita dituntun untuk tadi mau ikut yang mana. Sebagai obatnya, ini sebagai penutup, sebagai obatnya coba apa yang paling pasti dalam hidup ini. Sesuatu yang sangat pasti dalam hidup ini apa? Cuman satu, mati. Maka Nabi sampai bilang, orang yang selalu mengingat mati, orang cerdas apa orang dungu? Orang cerdas. Kalau ingat mati, kira-kira akan terjadi enggak? Habis haji, kemudian diajak jalan-jalan, dipecat, kemudian dipenjara. Kalau ingat mati mah enggak begitu. Pertanyaannya, bagaimana caranya ingat mati? Atau apa itu ingat mati? Jangan ingat mati itu juga mati itu bukan. Biar ingat terus, kata Pak Ustadz, ingat mati. Jadi dzikirnya apa? Mati. Bukan begitu. Kekuburan mulu, enggak. Coba buktikan bahwa kita takut mati. Gimana caranya? Ya, kita kasih kriteria yang gampang. Saat, detik, menit, jam, hari, bulan, tahun berlalu dengan diisi pahala, berarti engkau takut mati. Tapi kalau waktu berlalu tanpa pahala, tandanya engkau tidak ingat mati. Jadi ya, ingat mati itu maksudnya menjadikan waktu berlalu harus mendapat pahala, berarti ingat mati. Apa itu ingat mati yang kedua? Maka tidak akan mulut berucap kecuali dapat pahala. Tidak akan mata memandang melotot kecuali dapat pahala. Tidak akan tangan bergerak mengambil atau menyentuh kecuali dia dapat pahala.
Tidak akan pikiran berpikir kecuali dia dapat pahala. Tidak akan kaki melangkah kecuali dapat pahala. Kalau mulut, mata, telinga, pikiran melakukan sesuatu tidak berpahala, maka kita tidak ingat mati. Berarti kenapa selama ini kita tidak cerdas? Jawabannya karena kita nggak ingat mati. Umur 65 tahun, korupsi 5 triliun. Buat apa coba 65 tahun korupsi misalnya triliunan, disuruh makan aja coba tuh orang yang berumur 65 tahun, udahlah kamu kerjaannya makan sehari, sanggup ngabisin berapa itu orang 65 tahun? Kalau makannya aja segitu doang, ngapain dia harus apa? Ngambil? Buat apa? Coba. Umur 65 tahun, kalau suruh milih rumah yang gede apa yang kecil? Tuh coba. Jadi lucu-lucu ya itu, umur 65 tahun korupsi gila-gilaan, kan itu tadi gara-gara nggak ingat mati. Jadi ini yang solusi kita itu cuma di situ. Coba banyak-banyak ingat mati. Insya Allah apa? Efektif amal kita. Karena kita hanya setelah mati saya dapat apa. Jadi ini menjadi catatan kita, karena ini surat Al-Alaq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Silakan Mas, ada pertanyaan 5 menit. Tidak ada ya. Selamat berjuang, belajar terus, tapi yang menyuruh kita belajar karena kita ingat mati gitu. Karena apa? Segala sesuatu kalau tidak dengan ilmu ternyata kita menjadi bodoh. Orang bodoh itu pasti nggak ingat mati, sehingga melakukan sesuatu bukannya dapat pahala, masih mending nggak dapat dosa saja, rugi bagi orang beriman. Karena apa? Bagi orang beriman pokoknya saya harus dapat pahala. Gimana caranya? Sakit bagi orang yang ingat mati enak atau sakit itu stres? Ya enak-enak aja lah. Karena kalau udah sakit memang ibu bisa nolak. Udah nggak bisa, berarti satu-satunya apa? Cari pahala. Itu bagi yang ingat mati. Kalau yang nggak ingat mati, aduh tolong dok, itu tolong dokter doang. Jadi dikasih ini, stres sendiri. Padahal kalau ingat mati, ya Allah mudah-mudahan saya dapat pahala, mudah-mudahan dosa saya diampuni, mudah-mudahan saya dapat keberkahan, mudah-mudahan yang saya dulu ngaco-ngaco hidup saya Engkau ampuni dengan sakit ini. Ya udah selesai kalau gitu mah. Dan anehnya kalau udah begitu cepat sembuhnya. Ya karena udah apa? Udah tenang, udah tadi ya cepat sembuh. Kenapa? Kata Allah, dia biar sehat lah, biar tambah lagi pahalanya. Kalau sakit doang dia cuman begitu. Tapi kalau orang yang ngeluh-meluh, kata Allah, ya udahlah biarinlah sakit aja terus. Karena apa? Nanti sehat juga dia, soalnya cuman jalan-jalan doang, bukannya melakukan amal-amal solih ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.